Flora dan fauna di Era. Billy Meyer menyebutkan bahwa kondisi planet Era sangat mirip dengan Bumi karena atmosfer, gravitasi, dan komposisi ekologisnya hampir identik. Namun, informasi tentang flora dan fauna disampaikan secara umum, bukan per spesies. Flora, Era memiliki vegetasi subur dan hutan alami yang sangat dijaga. Tidak ada kerusakan alam seperti di Bumi. Ekosistem terjaga karena tidak ada industri merusak. Banyak tanaman digunakan untuk pengobatan alami dan pertanian dilakukan secara organik penuh. Fauna. Terdapat hewan liar dan hewan peliharaan, namun seluruh hubungan dengan hewan berbasis pada harmoni dan tanggung jawab. Mereka tidak menyantap hewan karena pelajaran adalah vegetarian total berdasarkan kesadaran etis dan spiritual. Tidak ada eksploitasi terhadap hewan dalam bentuk apapun. Namun Mayer tidak menyebutkan nama spesifik tumbuhan atau hewan dan tidak menyertakan foto ilustrasi tentang bentuk fisik spesies di Era. Mereka berkembang biak secara biologis alami, mirip manusia. Hubungan fisik dilakukan atas dasar resonansi kesadaran, bukan nafsu. Keturunan tidak dihasilkan sembarangan, tetapi melalui perencanaan spiritual dan moral. Tidak semua pasangan memutuskan untuk memiliki anak. Populasi planet dijaga stabil. Jenis pekerjaan di Era. Semjas menjelaskan bahwa kehidupan sosial pelajaran berlandaskan pada kontribusi sukarela dan kesadaran kolektif. Jadi pekerjaan di sana bukan untuk mencari uang atau status, melainkan untuk melayani perkembangan masyarakat, mendorong evolusi spiritual dan intelektual. Jenis pekerjaan yang disebutkan, ilmuwan dan teknisi, khususnya dalam bidang antariksa dan energi. Guru spiritual, pembimbing perkembangan kesadaran, seniman dan musisi sebagai bentuk ekspresi jiwa, petani dan penjaga alam untuk mengelola ekosistem, pengrajin, namun semua berbasis teknologi canggih, navigator antar bintang, dan peneliti kosmos. Tidak ada sistem upah seperti di bumi. Semua kebutuhan dipenuhi karena masyarakat berfungsi sebagai satu kesatuan. Teknologi dan kendaraan di planet Era digambarkan sangat maju, bersih, efisien, dan selaras dengan kesadaran spiritual masyarakatnya. Berikut adalah uraian deskriptif tentang kendaraan dan teknologi yang digunakan oleh bangsa pelajaran di planet Era. Teknologi beamship, disebut juga beamships, ini adalah pesawat luar angkasa anti-gravitasi yang menjadi ikon dari kontak Mayer. Bentuknya seringkali menyerupai cakram logam datar, diameter bervariasi dari 7 meter hingga lebih dari 20 meter menggunakan teknologi tachyon, pengendalian medan gravitasi, dan energi dari ruang hampa, zero point energy. Tidak menghasilkan suara saat melayang, tidak meninggalkan panas, api, atau polusi. Fungsinya dapat digunakan untuk perjalanan lintas planet, lintas galaksi, bahkan lintas dimensi. Mampu melipat ruang waktu sehingga waktu tempuh antar sistem bintang bisa berlangsung dalam hitungan detik atau menit. Beberapa beam ship dirancang khusus untuk misi pengamatan kehidupan di bumi seperti milik Semjas. Kendaraan dalam planet. Masyarakat pelajaran menggunakan kendaraan melayang mirip hovercraft untuk mobilitas sehari-hari di permukaan planet. Tidak memiliki roda atau knalpot. Melayang sedikit di atas tanah dengan sistem stabilitas internal dan anti-gravitasi ringan. Bentuknya aerodinamis, ringkas, dan hampir tidak bersuara saat bergerak. Sumber energi. Kendaraan ini digerakkan oleh energi bersih. Kemungkinan besar bentuk lanjutan dari energi plasma atau kristal energi stabil yang belum dikenal umat manusia. Tidak menggunakan bahan bakar fosil dan tidak menghasilkan polusi sama sekali. Kendali teknologi. Terhubung dengan pikiran. Beberapa kendaraan dan sistem teknologi pelajaran merespons sinyal dari kesadaran pengguna, semacam pengendalian neuroteknologis. Misalnya, membuka pintu, memanggil kendaraan, atau memilih arah bisa dilakukan dengan sinyal niat, tanpa tombol fisik. Lewat ratusan laporan yang disebut contact reports, Mayer menggambarkan dunia yang terdengar seperti utopia. Peradaban yang sangat maju secara teknologi, tapi hidup dalam kedamaian. Tidak ada perang, tidak ada polusi, tidak ada ketamakan. Semua penduduknya hidup harmonis, selaras dengan alam dan kesadaran spiritual. Bagi banyak orang, ini adalah pesan yang menyentuh tentang harapan akan masa depan manusia, tentang pentingnya kesadaran, dan tentang peradaban yang lebih tinggi. Tapi bagi sebagian lainnya, cerita ini terdengar terlalu sempurna, terlalu ideal untuk dipercaya.
Dan justru karena itu banyak yang menganggapnya sebagai fiksi atau bahkan penipuan. Pandangan yang mendukung. Pendukung Billy Meyer percaya bahwa pesannya membawa nilai luhur tentang cinta kasih universal, tanggung jawab terhadap bumi, dan evolusi jiwa. Mereka juga menunjuk pada konsistensi kisahnya, jumlah laporan yang luar biasa banyak, serta beberapa bukti visual seperti foto-foto pesawat luar angkasa yang disebut beam ship. Bahkan ada penyelidik independen yang pernah mencoba membuktikan bahwa foto-foto Meyer bukan rekayasa digital, meski tetap kontroversial. Pandangan yang menolak. Di sisi lain, para skeptik menyebut Meyer sebagai tokoh pseudoscience. Banyak foto UFO-nya dinilai sebagai model buatan dari benda sehari-hari. Beberapa klaimnya terbukti berasal dari film dokumenter lama atau gambar majalah yang diubah. Klaim tentang planet era yang terlalu ideal, tentang makhluk yang sempurna, dan tentang sistem sosial tanpa konflik, semuanya terdengar lebih cocok sebagai novel spiritual dibanding realitas ilmiah. Siapa Billy Meyer sebenarnya? Seorang pembawa pesan dari peradaban luar angkasa atau sekadar penulis spiritual dengan imajinasi luar biasa? Terlepas dari mana yang benar, kisahnya telah menginspirasi, memicu debat, dan menantang kita semua untuk bertanya, apakah kita benar-benar sendiri di semesta ini? Dan seperti apa dunia yang sebenarnya kita harapkan untuk masa depan? Pesan dari era itu sederhana. Kalau teknologi bisa berdampingan dengan alam, kenapa manusia malah menghancurkan dunianya sendiri?